Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pak Ikin. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan tumbuhan terhadap lingkungannya. Oke, ada 3 jenis adaptasi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa saja masing-masing jenis adaptasi ini? Oke, yang pertama kita bahas adalah adaptasi morfologi. Bisa kita perhatikan, gambar berikut adalah burung pelikan. Bisa kita amati paruh pada burung pelikan itu besar, lebih besar daripada paruh kebanyakan burung yang lain. Nah, kantong paruh burung pelikan yang besar ini berguna untuk menangkap ikan. Kemudian, bentuk tubuh yang lain untuk penyesuaian dengan kondisi lingkungan sekitar, yaitu kaki berselaput, memudahkan untuk berenang. Oke, berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini merupakan penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup dengan kondisi sekitar. Sebagai contoh adalah burung hantu yang memiliki penglihatan yang tajam meskipun malam hari. Berbeda dengan kita, saat malam hari kita harus menggunakan penerangan supaya kita tidak menabrak saat berjalan. Oke, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa itu? Yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup dengan kondisi sekitar. Tingkah laku yang seperti apa? Sebagai contoh, pohon jati yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Untuk apa mengurangi penguapan? Supaya dapat menjaga kadar air pada pohon tersebut. Apa saja contoh yang lain dari adaptasi tingkah laku? Bisa kita perhatikan, gambar berikut adalah gambar cumi-cumi yang mengeluarkan tinta agar musuh tidak bisa melihatnya saat hendak menyerangnya. Nah, saya sendiri pun penglihatannya juga jadi kabur. Oke, kita geser. Nah, berikutnya adalah autotomi, yaitu melepaskan bagian tubuh. Ini sering terjadi di sekitar kita pada cicak yang ketika kita kejar suka melepaskan ekornya. Oke, yang akan kita bahas yang lebih menarik lagi yaitu adalah mimikri dan kamuflase. Tahukah kamu apa perbedaannya? Ternyata selama ini kita banyak yang salah mempelajari tentang mimikri dan kamuflase. Bahkan di buku-buku yang sekarang beredar, ternyata menurut saya kurang tepat dalam membahas mimikri dan kamuflase. Oke, seperti apa lebih tepatnya akan kita bahas satu persatu dari yang satu ini. Hewan apakah berikut ini? Nah, hewan ini bunglon yang sering disebut mimikri pada kebanyakan buku. Bahkan ketika kalian cari di internet, maka bunglon dikatakan sebagai mimikri dalam penyesuaian dengan lingkungannya. Penyesuaian bunglon dengan lingkungannya sebenarnya adalah kamuflase. Jadi kamuflase itu sendiri adalah penyesuaian warna tubuh makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya yang jelas agar tidak terlihat oleh musuhnya. Nah, jadi yang sering disebut kebanyakan ini adalah mimikri, menurut saya kurang tepat. Oke, contoh lain silakan ditebak. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Oke, ini adalah gambar bunglon yang sedang kamuflase dengan lingkungan sekitarnya, yaitu daun kering. Jadi sekali lagi, ini penyebutan yang tepat adalah kamuflase, bukan mimikri. Apa itu mimikri? Oke, kita bahas lebih detail pada segmen berikut ini antara mimikri vs kamuflase. Oke, lebih jelasnya apa itu mimikri? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sebagai contoh, misalkan ada
ikan-ikan kecil yang hendak mencari makan, kemudian menganggap bahwa ini adalah makanan bagi ikan-ikan kecil. Pada kenyataannya, ini merupakan antena dari ikan pemancing. Ketika ikan kecil ini hendak memakannya, sudah sangat dekat dengan antena ikan pemancing. Yang terjadi adalah ikan pemancing ini akan langsung melahap ikan kecil tersebut yang mendekati antenanya. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan kondisi bunglon yang sering dikatakan sebagai mimikri. Apa itu mimikri? Oke, lebih jelasnya lagi, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Terlihat sekilas seperti sebuah mata yang sangat besar dari hewan yang sangat menakutkan. Pada kenyataannya, ini adalah seekor kupu-kupu. Oke, jadi apa itu mimikri? Mimikri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimetikos, yang berarti suka meniru atau merupakan tiruan. Jadi, mimikri itu tindakan menyerupai suatu spesies sebagai salah satu cara menghindari bahaya. Misalnya berhadapan dengan predator, atau bisa juga menghindari bahaya namun bertujuan untuk mengelabui mangsanya, sebagaimana ikan pemancing tadi. Oke, yang terakhir, saya akan memberikan sebuah pertanyaan bagi kalian semuanya. Oke, apa nama hewan berikut ini? Mungkin sebagian besar dari kalian akan menjawab ini adalah tawon atau lebah. Namun jawaban kalian jika seperti itu salah semuanya. Kenyataannya ini adalah lalat bunga. Nah, ini juga sebagai contoh mimikri. Lalat ini menyerupai dari bentuk fisik lebah. Supaya apa? Oke, lebih jelasnya silakan kalian pikirkan sendiri. Dan jika kalian tidak setuju dengan penjelasan saya tentang mimikri dan kamuflase, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.